Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kartini, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 29 Garut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi novel. Kemudian dengan subtema belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Baik, kita akan masuk ke pengertian novel. Novel merupakan teks fiksi yang menceritakan kehidupan panjang satu atau beberapa orang tokoh dengan berbagai masalah di dalamnya. Novel menyajikan kisah lika-liku kehidupan tokoh mulai dari awal kehidupannya, mulai dari anak-anak, kemudian masuk ke usia remaja hingga dewasa. Ada beberapa informasi yang didapat dari novel melalui pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan. Di antaranya satu, pentingnya keyakinan beragama. Kedua, pentingnya kejujuran dan kerjasama. Dan ketiga, saling menghargai adat istiadat dan budaya. Menginterpretasi novel berarti menafsirkan atau memaknai isi suatu novel sehingga kita dapat memperoleh sejumlah kebermanfaatan. Setiap novel memiliki makna atau arti penting bagi pembaca. Setiap pengarang selalu berusaha menyajikan sesuatu yang bermakna bagi pembacanya. Kemudian kita akan lanjut pada kebermaknaan dan daya tarik novel. Yang pertama dari segi tema cerita yang khas dan baru. Yang kedua konflik yang menegangkan. Yang ketiga alur yang mengejutkan. Yang keempat watak tokohnya yang membuat terkagum-kagum. Kemudian yang kelima perjuangan tokoh yang membuat terharu. Dan yang keenam pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel yang menyerap dan menggetarkan. Kemudian sejarah perkembangan novel itu dilihat dari tema novel. Yang pertama ada perkembangan sebelum kemerdekaan. Di sana temanya banyak mengangkat persoalan adat dan romantisme budaya. Kemudian contohnya adalah novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Itu adalah jenis novel yang mengangkat adat dan budaya pada waktu masa itu. Kemudian masuk ke zaman kemerdekaan. Di sana novel tersebut banyak memunculkan tema masalah kebebasan dan individualis atau individualitas. Kemudian lanjut ke zaman setelah era reformasi. Di sana tema novel banyak mengangkat tema sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi. Baik, kita akan lanjut pada cara menemukan tema atau cara penemuan tema. Ada 3 cara. Yang pertama bisa melalui alur cerita atau jalan cerita. Yang kedua bisa melalui tokoh cerita. Dan yang ketiga bisa melalui bahasa yang digunakan oleh pengarang. Baik, kita akan masuk ke struktur umum novel. Ada 5 struktur. Yang pertama adalah bagian orientasi. Di bagian orientasi, pengarang akan menyampaikan bagian awal novel yang berfungsi sebagai pengenalan karakter tokoh utama. Kemudian bagian kedua masuk ke tahapan komplikasi. Di sana menceritakan masalah atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi oleh tokoh utama atau tokoh utama mendapatkan beberapa masalah. Kemudian masuk ke tahapan ketiga, evaluasi. Evaluasi itu adalah komentar pengarang atau perwakilan tokoh tertentu terhadap masalah yang dialami tokoh utama. Kemudian tahapan keempat adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian masalah utama. Dan yang terakhir adalah koda, bagian akhir novel yang berisi komentar terhadap kehidupan selanjutnya dari tokoh utama. Kemudian, kaidah kebahasaan novel itu yang pertama adalah kata keterangan waktu pembentuk latar. Contohnya adalah kata segera, kemudian sekarang, lalu selanjutnya, dan sebagainya. Kemudian ada juga ciri kebahasaan itu menggunakan kata tindakan atau pembentuk alur. Contohnya membasahi, mematikan, membantu,
Nah, itu bisa berupa verba atau kata kerja. Kemudian ada juga kata penggambaran pikiran, pembentuk unsur penokohan. Contohnya tokoh sedang berpikir, sedang membatin, sedang berharap, sedang berdoa, sedang memohon keinginan. Nah, itu contoh-contoh kata penggambaran pikiran. Kemudian ciri yang keempat, kaidah kebahasaan itu adanya dialog berseling dengan monolog. Nah, itu ciri khas dialog itu bisa disebut juga sebagai kalimat langsung yang disampaikan oleh tokoh. Kemudian contohnya, tenaga sudah melebihi batas, Pak. Jadi seolah-olah di sana ada percakapan antar tokoh atau bahkan tokoh sedang berbicara sendiri atau bergelut dengan pikirannya. Kemudian teknik perancangan menulis cerita. Menurut Tarhar 1999, yang pertama, menjadi cerita yang unik dan mengesankan. Yang kedua, paragraf pertama yang mengesankan. Yang ketiga, pertimbangan pembaca dengan baik. Yang keempat, menggali suasana. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Dan yang keenam, menggerakkan tokoh. Kemudian, tugas-tugas penyuntingan novel yang pertama adalah mencari kesalahan-kesalahan pada isi karangan atau memperbaikinya baik dalam segi bahasa atau ejaan. Kemudian yang kedua, menjaga agar tidak terdapat isi karangan yang berlawanan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kesalahan bahasa. Dan yang keempat adalah menjaga jangan sampai terjadi unsur-unsur penghinaan atau hal-hal yang menyimpang lainnya. Contohnya penghinaan yang berhubungan dengan syara atau menghina salah satu agama. Kemudian tidak boleh ada unsur bahasa yang mengarah pada pornografi. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan misalnya dalam penyuntingan kita sambil membuat penilaian atau evaluasi apakah karya tersebut orisinal atau asli karangan atau tulisan pengarang atau kalau misalkan disunting menemukan ada faktor plagiat atau meniru atau mengambil karya orang lain, itu salah satu bentuk kritik. Bahkan kita bisa membuat sebuah pernyataan bahwa kita benar-benar pernah melihat karya aslinya dan itu menjadi bagian dari penyelamatan dari keorisinalan karya. Dan itu untuk pengarang pertama yang orisinal itu mereka punya hak cipta dan bisa dijadikan sebagai landasan ke jalur hukum bahwa karangan mereka itu ada plagiator. Nah, itu terkait dengan materi novel. Kiranya dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.